Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semuanya tetap semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pada Bimo, ayo Bimo, pimpin doa dulu. Duduk siap. Siap berdoa. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walwalidayya amin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Coba tengok kanan. Coba tengok kiri. Tengok lagi ke belakang. Tengok lagi ke depan. Ditengok temannya, masuk semua hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Ya, semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagunya apa? Dari Sabang sampai Merauke. Kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji kepadamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, coba ibu cek ekspresi wajah kalian pagi hari ini gimana ya? Ini semangat. Ya, ini juga terlihat ceria. Ini kenapa ini? Agak sedikit murung begini. Ayo yuk kita mindfulness dulu yuk. Ya, kita relaksasikan dulu badan kita ya. Lupakan segala aktivitas sebelumnya karena kita hari ini mau belajar. Angkat tangannya, bahunya dilemaskan, ya. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara segar yang masuk, dihembuskan. Lagi, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan lagi. 1 kali lagi. Tarik nafasnya dalam-dalam, rasakan udara segar. Keluarkan pelan-pelan. Bagaimana? Sudah rileks? Sudah. Ya. Oke. Ayo lebih semangat. Kita tetap semangat yuk. Oke. Tetap semangat. Semangat. Supaya lebih semangat lagi, yuk kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila.
1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, membayang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kelas 4. Oke, boleh duduk kembali. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu tanya dulu, kesepakatan kelas kita tuh apa sih? 1, tidak berbicara kasar. 2, berbuat baik dan sopan. 3, jika mau bertanya, izin terlebih dahulu. Yang keempat, coba dicek pakaiannya sudah rapi belum? Ya, yang kelima, kelasnya bersih. Lihat, kelasnya bersih tidak? Bersih. Alhamdulillah. Berarti semuanya sudah siap. Oke. Sebelumnya, ya, Ibu punya pertanyaan buat kalian. Ya, di muka bumi ini ada makhluk apa aja sih? Manusia, hewan, tumbuhan. Nah, di lingkungan sekolah kalian ini, ya, ada tumbuhan apa saja? Pohon beringin, rumput, apa? Lidah buaya, apa? Jahe, pandan, kumis kucing. Oke, ternyata banyak ya tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita. Oke, sekarang pertanyaan Ibu selanjutnya adalah, apa yang dilakukan kalian apabila merasa lapar? Oke, apa yang dilakukan hewan apabila merasa lapar? Mencari makanan. Apa yang dilakukan tumbuhan apabila merasa lapar? Apa, Revi? Mencari makanan juga. Nah, apa bedanya tumbuhan dengan makhluk yang lainnya? Mencari makanan bagaimana? Tumbuhan berfotosintesis. Ada yang tahu fotosintesis itu apa? Tidak tahu. Pak Izul juga masih belum paham, tapi pernah mendengar tumbuhan itu berfotosintesis. Oke. Nah, apa sih manfaatnya fotosintesis bagi makhluk hidup? Tuh, ya. Oke. Kalau begitu, yuk kita lihat videonya ya, video pembelajarannya ya. Nah, sebelumnya Ibu punya pertanyaan tapi nanti dijawabnya. Pertanyaannya itu, kenapa sih kalau kita duduk di bawah pohon atau berdiri di bawah pohon yang rindang, merasa sejuk? Kenapa sih? Banyak angin. Apa lagi? Banyak udara. Tapi kalau misalkan di malam hari ada kejadian orang duduk di bawah pohon, nah tiba-tiba meninggal. Kenapa itu? Tidak tahu. Oke, yuk kita lihat video pembelajarannya ya. Nanti diamati, ya. Dilihat. Oke. Hewan juga bisa fotosintesis. Yuk kita pelajari proses energi. Kalau ditanya tumbuhan makanannya apa sih? Mungkin ada yang jawab air dan pupuk ya. Jawabannya mengena, tapi kurang lengkap nih. Tepatnya tumbuhan mengambil air dari tanah dan karbon dioksida dari udara. Kemudian dimasak dengan cahaya matahari waktu siang hari. Proses memasak ini yang namanya fotosintesis. Lalu apa pentingnya ya?
Fotosintesis penting banget nih buat makhluk hidup di bumi karena dua alasan, yaitu menghasilkan oksigen dan makanan. Oksigen dibutuhkan untuk bernapas baik oleh manusia maupun hewan, sedangkan makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis akan dipakai oleh tumbuhannya sendiri dan juga makhluk hidup lain yang makan tumbuhan tersebut. Proses fotosintesis cuma perlu air, udara, dan cahaya matahari udah bisa bikin makanannya sendiri. Biasanya kan kita makannya nasi goreng, sate, bakso, gak bisa ya makan air dan udara doang. Hebat dong kalau ada yang bisa bikin makanan dari udara dan air doang. Ya, kebanyakan tumbuhan bisa, tapi mungkin yang kamu belum tahu itu ternyata ada juga hewan yang bisa fotosintesis. Wah, hewan apa ya? Nanti kakak ceritakan deh, kamu simak dulu ya videonya. Oke, disimak Balik lagi ke videonya. fotosintesis. Singkatnya, fotosintesis adalah proses membuat makanan dengan bantuan energi matahari. Pada tumbuhan, fotosintesis berlangsung di daun, tepatnya di bagian kloroplas. Di dalam kloroplas ada pigmen hijau daun atau klorofil yang fungsinya menangkap energi cahaya matahari. Kalian ingat gak kalau cahaya matahari terdiri dari banyak spektrum cahaya? Iya, bener banget, Mejiku hibiniu. Ada yang bisa nebak nggak spektrum cahaya mana nih yang diserap oleh klorofil? Apakah cahaya merah, cahaya hijau, cahaya ungu, atau semua spektrum? Ya, 100 untuk yang menjawab cahaya merah. Loh, bukannya cahaya hijau ya? Bukan, cahaya hijau justru dipantulkan oleh klorofil, makanya daun jadi terlihat hijau di mata kita. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan yang daunnya nggak hijau? Apa bisa fotosintesis juga? Kita ambil contoh deh tanaman keladi yang daunnya merah. Warna merah itu dihasilkan dari pigmen antosianin yang jumlahnya lebih dominan dibanding pigmen yang lain. Tapi tanaman keladi ini masih bisa fotosintesis kok, karena masih punya pigmen klorofil. Selain klorofil dan cahaya matahari, fotosintesis juga butuh yang namanya karbon dioksida dan juga air. Karbon dioksida bisa diambil langsung dari udara, terus masuk melalui stomata daun. Kalau air bisa diserap oleh akar dari tanah, terus dia angkut deh melalui pembuluh silem menuju daun. Nah, fotosintesis terdiri dari dua tahapan nih, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang butuh cahaya matahari dan air untuk menghasilkan ATP, NADPH, dan gas oksigen. ATP dan NADPH yang dihasilkan tadi akan memicu reaksi gelap. Reaksi gelap bakal mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Prosesnya, karbon dioksida dan juga air dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil akan menghasilkan gula atau glukosa dan juga oksigen. Kira-kira perubahan energi apa ya yang terjadi pada proses fotosintesis? Apakah energi cahaya menjadi energi kimia, energi cahaya menjadi energi listrik, energi kimia menjadi energi cahaya, atau energi kimia menjadi energi listrik? Iya, jawabannya adalah A, energi cahaya menjadi energi kimia. Proses fotosintesis mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Glukosa ini yang kita sebut sebagai makanan di awal video. Selain glukosa, fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk pernapasan. Tumbuhan sendiri menghasilkan sekitar 20% sampai 30% oksigen di bumi. Terus sisanya siapa yang buat ya? Tenang, bukan cuma tumbuhan kok yang bisa fotosintesis. Spesies ganggang dan bakteri tertentu juga bisa fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Terus, apa hewan juga bisa fotosintesis? Jawabannya iya dan enggak. Umumnya hewan emang nggak bisa fotosintesis, makanya hewan butuh tumbuhan atau hewan lain buat mereka makan. Tapi ada satu nih contoh hewan yang bisa fotosintesis. Nama latinnya Elysia chlorotica, sejenis siput laut, tapi nggak punya cangkang. Siput laut ini bisa fotosintesis karena mencuri kloroplas dari alga hijau yang dia makan. Kloroplas itu disimpan di dalam saluran pencernaan. Karena bisa fotosintesis, siput laut ini bisa nggak makan selama beberapa bulan loh. Wah, menarik kan? Kita balik lagi ke glukosa sebagai hasil fotosintesis. Glukosa bisa diubah jadi bentuk pati sebagai cadangan energi dan selulosa untuk membangun struktur tumbuhan. Energi yang tersimpan akan pindah kalau tumbuhan dimakan sama pemangsanya.
energi bakal terus pindah dari satu tingkatan atau trofik ke trofik berikutnya. Inilah yang disebut dengan aliran energi. Pada contoh piramida energi berikut, energi dari tumbuhan sebagai produsen akan pindah ke konsumen primer, selanjutnya ke konsumen sekunder, dan terakhir sampai ke konsumen tersier. Coba deh kamu perhatiin, setiap perpindahan energi ke trofik di atasnya, jumlah energi yang tersisa cuma sekitar 10%. Misalnya nih, energi 10.000 kilokalori pada tumbuhan, cuma tersisa 1.000 kilokalori pada belalang. Lalu sisa 90% energinya menghilang gitu? Iya apa enggak? Ya apa enggak? Jawabannya enggak dong. Menurut hukum kekekalan energi nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi bisa diubah jadi bentuk lain. Jadi nih, ketika energi dari zat makanan dikonsumsi, energi bakal diubah ke bentuk lain. Zat makanan bakal dimetabolisme jadi energi ATP atau diubah jadi energi panas. Kebalikan dari proses fotosintesis, dalam tubuh makhluk hidup juga terjadi yang namanya proses metabolisme yang disebut respirasi. Proses ini akan membakar glukosa dengan oksigen menjadi karbon dioksida, air, dan juga energi ATP. ATP ini berguna banget loh buat kerja otak, proses sintesis, pergerakan tubuh, dan pertumbuhan. Karena peran ATP sangat penting, kebutuhan nutrisi dan oksigen tubuh harus terpenuhi dengan baik ya. Artinya, makan yang sehat, cukup olahraga, dan hindari polusi. Ini semua supaya tubuh kita tetap sehat dan juga kuat. Nah, sekarang kamu jadi lebih tahu ya tentang sumber energi, aliran energi, dan proses perubahan energi pada makhluk hidup. Kakak mau nanya nih, gimana biar kamu bisa jadi lebih bijak lagi dengan pengetahuan ini? Pastinya sekarang kamu ngerti pentingnya tumbuhan untuk makhluk hidup lain ya. Tumbuhan menyediakan oksigen dan makanan untuk pernapasan dan sumber energi bagi hewan dan manusia. Jadi, kamu rawat dengan baik ya tumbuhan di rumah dan sekolah. Pastikan selalu disiram dan cukup sinar matahari. Kalau bisa, boleh tuh kamu tanam lebih banyak lagi segala jenis tumbuhan. Serta jangan lupa menjaga pola hidup bersih dan sehat serta mensyukuri nikmat kesehatan yang kamu punyai sekarang. Oke, terakhir nih, bonus pertanyaan. Mana yang paling mendekati jumlah energi rata-rata yang dibutuhkan seorang remaja setiap harinya? Apakah 1.000 sampai 2.000 kilokalori, 2.000 sampai 3.000 kilokalori, 3.000 sampai 4.000 kilokalori, atau 4.000 sampai 5.000 kilokalori? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal tentang energi, yuk langsung aja kunjungi website kejarcita.id. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, dengan belajar fotosintesis ini ada tujuan pembelajarannya buat kalian. Ya, apa tujuan pembelajarannya? Peserta didik ya mampu mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan proses ini bagi kehidupan di bumi. Ya, apa itu mendeskripsikan? Mendeskripsikan itu menggambarkan, ya, kalian bisa paham, kalian bisa mengerti bagaimana proses fotosintesisnya. Ya, nah, jadi tadi mengingatkan lagi ada ketika kita berdiri duduk di pohon, kenapa sih? Rasa sejuk seperti itu, kenapa? Ya, nah, itu ada kaitannya dengan proses fotosintesis. Sudah Ibu tanya tadi di tayangan video tadi tuh ya, proses fotosintesis itu terjadinya pada apa? Tumbuhan. Nah, di bagian apanya? Apa? Daun. Nanti daunnya itu bagaimana daunnya? Daunnya bagaimana? Nah, ya, menyerap sinar matahari. Selain menyerap sinar matahari, menyerap karbon dioksida. Lalu ada akar, menyerap air di dalam tanah. Itu jadi proses fotosintesis. Nah, baik, supaya lebih kalian
paham lagi bagaimana sih proses fotosintesisnya. Dan tadi kenapa di bawah pohon kita merasa sejuk, merasa segar, ya. Ibu bagi kelompok dulu, ya. Nah, di sini ada kelompok pandai, ya. Oh, maunya pintar. Oke, boleh. Ini maunya kelompok pintar katanya. Yang ini kelompok cerdas. Ya, cerdas ya. Yang ini kelompok pandai maunya. Oke, pintar, cerdas, pandai. Oke. Ya. Nah, di sini ada tugas LKPD-nya ya buat kalian. Yang ini dulu ya, yang kelompok cerdas ya. Dari rumah ibu suruh kalian bawa air. Sudah dikeluarkan airnya. Daun segar nanti kalian cari di halaman sekolah ya. Terus sama wadah plastik dikeluarkan sayang, dikeluarkan. Nah, dikeluarkan. Satu lagi. Nah, oke. Nah, nanti tugasnya kalian itu memetik beberapa lembar daun ya, nanti dimasukkan ke wadah sini, terus airnya dimasukkan ya sekiranya airnya terendam ya, terus nanti dijemur. Nanti kalian tunggu ya sekitar 5 menit 10 menit, nanti ada perubahan yang terjadi pada daun tersebut. Oke, boleh dikerjakan dari sekarang. Ini sudah sepakat videonya ya, boleh sekarang keluar. Ini nanti ya. Ambil daunnya sayang, sebelah sana boleh. Airnya ada banyak kan? Nah, ini buang ke tempat lain, tunggu aja di sini. Udah, ayo cepat. Dua lembar aja. Ayo sayang. Sudah? Ayo cepat. Sini. Oke, tunggu di situ ya. Baik anak-anak. Untuk kelompok yang ini. Nah, ini tugas LKPD-nya ya. Ini infografisnya. Nah, boleh dikerjakan. Ini kelompok yang ini. Ini LKPD. Jadi kalian boleh melihat tayangan video pembelajarannya lagi ya. Jadi lihatkan. Halo adik-adik. Oke. Yang ini disimak videonya ya. Oke. Coba dilihat gambarnya. Bagaimana? Sudah disiapkan? Pulpennya mana? Pulpennya. Pakai pensil maunya. Ya udah, nggak apa-apa. Ada apa? Oke, ini coba lihat. Ini ada
Gambar apa ini? Hah? Ada gambar proses fotosintesis. Fotosintesisnya terjadi di proses fotosintesis terjadi pada darah. Oke. Nah, di sini ada sinar matahari. Nanti bagaimana sinar mataharinya? Oke, terus diserap oleh akar. Ya. Oke, yang lain bagaimana? Paham? Nah, oke, supaya lebih paham nanti kalian kerjakan ini ya, silahkan dijawab ya. Oke, disimak ya, didengarkan ya. Tuh, tumbuhan tidak bisa makan seperti manusia. Nah, berbeda katanya ya. Oh, ada 3 bahan ya. Ada daun juga jadi proses pemasakan. Nah, terjadi proses memasak ya. Nah, Kemudian ada karbon dioksidanya. Jadi melakukan penggunaan plastik dalam penggunaan makan. Karbon dioksida nanti dikeluarkan oleh manusia. Nah, bisa napas kita tuh. Nanti diserap sama tumbuhan. Poli-poli yang ada di daun itu yang disebut dengan stomata. Stomata ini ada bawah daun. Oke, lanjut. Ibu mau ke kelompok ini dulu ya. Juga terdapat video daun atau yang disebut dengan kloropila. Wah, coba lihat. Ini sudah mulai ada perubahan. Sudah mulai ada perubahan. Oke, ya. Karena sudah mulai ada perubahan, ini boleh dibawa ke dalam kelas, ya. Yuk. Oke. Untuk kelompok yang ini, ya. Nah, sudah terlihat ada apa ini? Gelembung apa? Gelembung air atau gelembung udara? Hah? Gelembung udara. Oke. Nah, kalau sudah melakukan eksperimen ini, kemudian silakan jawab pertanyaan di sini. Ya. Oke, apa tuh? Apa yang terlihat pada daun? Nah, oke, silakan ditulis. Siapa yang nulisnya? Nah, sok boleh. Oke, video yang ini sudah selesai. Ya. Dijawab. Apa? Ya, ditulis. Sudah selesai belum kelompok ini? Belum.
Makanya harus berpikir ya. Jangan hanya satu orang saja, karena ini kerja kelompok. Karena harus ada kerjasamanya. Ada kerjasamanya ya. Airnya hangat enggak ini? Gimana? Iya. Rasa ini enggak? Kok bisa begitu ya? Ada gelembung-gelembung udara begitu. Ada yang mau ditanyain enggak ini? Apa-apa. Lanjut, pertanyaan nomor 3-nya. Apa saja yang dihasilkan tumbuhan saat berfotosintesis? Itu tayangan video tadi ya. Ingat kan? Oksigen. Nah. Terus. Gula. Ya, lanjut. Yang keras aja suaranya, bisa bisik-bisik. Nanti ibunya yang tidak dengar kalau bisik-bisik. Hah? Bisiknya apa sih kok bisik-bisik? Oke, sudah sebagian. Ada yang mau selesai ya? Nanti ininya dulu ya. Yang ini dulu ya. Yang ini dulu ya. Kenapa? Hah? Baik anak-anak, karena sudah hampir mau selesai tugas LKPD-nya, ya. Ini dengarkan, ya. Nanti tugas LKPD itu kalian kembangkan, ya. Dikembangkan dengan kalian membuat sesuatu, ya. Membuat sesuatu. Coba, tanya kelompok ini, nanti mau buat sesuatu apa? Infografis. Oke, nanti disiapkan ya peralatannya, ya. Infografisnya silahkan dibuat. Oke, kelompok yang ini mau apa? Lagu fotosintesis. Oke, boleh. Ibu ada ininya. Nanti kalian boleh dengarkan dari sini. Nah ini. Ya. Boleh didengarkan. Nih, masih ada diskusi? Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau kelompok ini mau menghasilkan diorama. Oke, silahkan. Mana barang-barang yang dikeluarkan? Ya, ditulis lagunya. Nah, ditulis. Nanti kalau selesai tugas ini, nanti dipresentasikan di depan ya. Oke, sekarang semangat dulu. Kalian kelompoknya menghasilkan produk apa? Ya. Oke. Bagian boleh ada yang mewarnai ya. Ada yang itu kan nanti dikasih keterangan ya. Nama apa?
Oke, ulang lagi ya. Coba gimana? Air di dalam tanah diserap oleh kakak. Tutup daun lewat di mulut direm. Dan boleh oksigen diserap lewat pemata. Bahan-bahan itu berbeda klorofil. Diolah dengan susah yang menarik. Dari glukosa dan oksigen dikurangkan. Glukosa diserap lewat apa? Oh iya ya. Kayak awan-awan gitu. Nanti ini buat awannya. Tuh. Nanti dikasih tanda panas ya. Mana yang menyerap, mana yang mengeluarkan dan menghasilkan. Mau diputar lagi? Putar lagi. Masih belum terlalu hafal. Oke, sekali lagi diputar. Apa? Ya. Apanya? Oh, pakai koin. Bawa koin. Mau yang mana? Sama aja ini nggak apa-apa. Itu untuk memperjelas apa? Klorofil. Oh ya, jelas klorofil ya. Ya, cahaya matahari. Wow, sudah hampir jadi nih. Apa?
Coba di sini. Aja. Ya. Baru dibuka. Ya udah, nggak apa-apa, udah ini biarin nggak apa-apa. Nggak usah di ini lagi, nggak usah apa yang lainnya. Nah, kalau hasil itu nanti tanda panahnya keluar, ini juga keluar. Ya, udah nggak usah apa-apa. Nah, ini di mana ini? Tanda panahnya di mana? Oh, ini kan ini menyerap ke sini. Ya. Udah nggak apa-apa, udah. Ya. Giliran ya. Giliran. Kalau menangkap berarti ada panahnya itu ke dalam nantinya, ya. Yang ini aja nih. Ya. Kenapa? Oh, ya boleh. Boleh. Ya udah, mau selesai. Mau dikasih ininya. Hai anak-anak. Ya, yang ini diselesaikan. Ini sudah siap? Sudah. Oke, nanti kita presentasi di depan, ya. Satu lagi di sini boleh. Nah, ya udah. Ini tak. Ya. Oke. Hai anak-anak. Kelompok ini sudah siap untuk presentasi nanti di depan? Ya, siap. Oke. Lalu ininya, dikasih dulu ininya, proses fotosintesis. Ya, di atas ini nih. Ya, saya tahu ini tuh apa, gitu. Ya. Kenapa itunya? Intinya kenapa? Lengket. Ya, nanti habis ini kita ice breaking dulu. Oke. Yuk kita ice breaking dulu ya. Semuanya boleh berdiri, kita ice breaking dulu. Yo, tangannya. Bisa nggak tuh? Kelihatan tidak? Ya, yang semangat. Bisa nggak? Ke bawah gini, bukan begitu. Sini. Ya. Yang satunya, main. Ya.
Tangan, ya. Ayo, yang semangat. Oke. Iya. Oke, experiment tadi itu adalah senam otak. Fungsinya apa? Ya, supaya kalian fokus. Ya, karena tadi ada gerakan-gerakan yang satu gini-gini, yang satu gini-gini. Itu kan kerja otak. Ya. Oke, suka tidak tadi senam otaknya? Suka. Oke, sekarang kita mau mempresentasikan hasil diskusi kalian dan kalian menghasilkan apa dari hasil diskusinya, ya. Nah, nanti kalau ada teman yang presentasi di depan, kelompok yang lainnya mendengarkan, ya. Kelompok yang lainnya menyimak dengan baik. Oke. Nah, sekarang mau kelompok yang mana dulu? Hah? Macam semua, semuanya. Jadi mau yang mana dulu? Ini infografis dulu. Oke. Kelompok pintar. Pegang dulu ya. Pegang dulu. Oke? Ya udah. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami menciptakan infografis. Apa? Infografis. Nah, gambar ini namanya gambar infografis, ya. Oke, dilanjutkan. Siapa yang menjelaskan? Revi. Oke, Revi. Klorofil pada daun menyerap sinar matahari. Lalu air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun lewati batang. Lalu stomata pada daun menyerap karbon dioksida. Setelah semua bahan sudah terkumpul, maka akan terjadinya proses fotosintesis yang hasil akhirnya adalah oksigen, gula, dan karbohidrat. Udah lagi? Udah? Oke, dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau bertanya? Oke. Apa pertanyaannya? Akan menjadi buah dan umbi. Akan menjadi buah dan umbi. Ada lagi? Apa? Oksigennya nanti bermanfaat untuk siapa? Manusia dan hewan. Untuk manusia dan hewan. Nah, oksigen yang kita hirup. Oke, sudah presentasinya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ini komputer. Ini juga. Oke. Selanjutnya kelompok cerdas. Sini maju ke depan, kelompok cerdas. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cerdas akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Eksperimen fotosintesis. Alat dan bahan: 1. Air, 2. Daun segar, 3. Gelas plastik. Cara kerja: 4. Petiklah 1 lembar daun segar yang ada di sekitar halaman kalian.
5. Letakkan daun segar ke dalam gelas plastik. 6. Isi gelas plastik dengan air sampai daun terendam. 7. Letakkan gelas di bawah sinar matahari. 8. Diamkan selama 15 sampai 30 menit. 9. Amatilah eksperimennya. Pertanyaan 1. Apa yang terlihat pada daun? Jawaban: gelembung udara. Pertanyaan 2. Apa saja yang dibutuhkan tumbuhan saat berfotosintesis? Jawaban: energi cahaya matahari, karbon dioksida, air. Pertanyaan 3. Apa saja yang dihasilkan tumbuhan saat berfotosintesis? Jawaban: oksigen, gula, dan karbohidrat. Pertanyaan 4. Apa kesimpulan dari eksperimen fotosintesis? Jawaban: proses bertahan hidup sebuah tanaman menggunakan energi cahaya matahari untuk menghasilkan makanan yang mereka butuhkan. Oke. Ini kelompok ini menghasilkan apa? Dari hasil diskusinya menghasilkan diorama. Oke. Yang lainnya dengarkan. Ini namanya diorama proses fotosintesis. Ya. Alisa, jelaskan ke teman-teman. Teman-teman, di sini ada daun. Dia menyerap cahaya matahari dan juga menyerap karbon dioksida. Dan air yang tersimpan di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Ya. Setelah semua bahan terkumpul, hasilnya adalah oksigen, gula, dan karbohidrat. Oke. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Apaan? Boleh apaan? Gelembung udaranya banyak tidak katanya? Banyak. Mau lihat? Sini, boleh sini. Satu kelompok boleh sini lihat. Ini. Bisa dilihat gelembung udaranya. Tuh. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Oke, kelompok yang ini boleh melihat juga. Ini. Bisa dilihat ya, gelembung udaranya. Ada, kelihatan? Masih ada kan gelembung udaranya? Oke, boleh duduk lagi. Oke, ada lagi pertanyaan. Kelompok ini mau bertanya apa, Revi? Katanya apa hubungannya daun ini dijemur dengan proses fotosintesis? Apa hubungannya? Nah, daun bisa menyerap sinar matahari. Bisa lebih dijelaskan lagi? Nah, jadi eksperimen daun ini tuh membuktikan bahwa daun itu bisa menyerap sinar matahari, karbon dioksida, dan air sehingga terjadilah proses fotosintesis. Nah, bagaimana? Jelas tidak? Jadi dengan adanya eksperimen menjemur daun di dalam air seperti ini, itu membuktikan bahwa daun ini itu bisa menyerap sinar matahari, menyerap air, karbon dioksida, dan terjadilah proses fotosintesis. Oke, sudah? Ada yang tambahkan lagi? Tidak? Nah, oke, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok ini maju ke depan. Dipegang supaya suaranya jelas. Suaranya jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pandai akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan 1. Apa yang diserap oleh daun untuk memulai proses fotosintesis? Jawaban: cahaya matahari. Nah, terus? Pertanyaan 2. Apa nama bahan yang berfungsi menangkap cahaya matahari di dalam daun? Jawaban: klorofil. Pertanyaan 3. Gas apa yang diserap oleh daun dari napas manusia dan hewan? Jawaban: gas karbon dioksida. Pertanyaan 4. Apa hasil dari proses fotosintesis yang penting bagi makhluk hidup? Jawaban: oksigen, gula, dan karbohidrat. Oke, sekarang dari kelompok ini menghasilkan apa hasil diskusinya? Lagu. Lagu. Kenapa sih lagu? Supaya apa?
Ya, dia gampang dihafal. Gampang dihafalinnya. Oke, boleh deh. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Tumbuhan dapat makan dari fotosintesis. Air di dalam tanah diserap oleh akar menuju ke daun lewati pembuluh silet. Karbon dioksida diserap lewat pemasak. Bahan-bahan berkumpul di dalam klorofil, diolah dibantu cahaya matahari. Glukosa dan oksigen itulah hasilnya. Glukosa diedar lewat pembuluh floem. Masih bagus tidak? Bagus. Nanti teman-temannya diajarin ya. Teman-teman juga hafal. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk. Baik anak-anak. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kalian setelah belajar tentang proses fotosintesis ini, ya. Oke, kita akan melakukan kuis, ya. Nanti ibu bagikan ininya, barcode-nya. Nanti caranya yaitu ini. Di depan nanti ada soal. Nanti kalian jawab soalnya ya. Kalau jawabannya A, ini yang di atas. Kalau B, ini yang di atas. Jadi tinggal diputar-putar aja. Paham? Oke. Dibagikan ya. Tunggu sebentar ya, Ibu koneksikan dulu. Tadi jaringannya kurang bagus ya, jadi ini dipindahin ulang lagi. Ya, terakhir. Oke. Yuk. Sudah punya jawabannya? Ya, mau Ibu pindah ya? Oke. Oke. Yuk, cari jawabannya. Oke, betul semua. Pertanyaan selanjutnya. Di mana proses fotosintesis terjadi di dalam tumbuhan? Ada di mana? Ini sudah siap untuk ini? Oke. Bagus. Oke. Jawabannya adalah betul semua lagi. Pertanyaan selanjutnya. Apa saja bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis? Apa jawabannya? Oke. Oke, jawab. Keren. Betul, semua lagi.
Pertanyaan selanjutnya. Apa yang dihasilkan tumbuhan selama proses fotosintesis? Apa? Mari. Ya. Oke. Ini satu soal lagi ya. Oke. Terus hebat ya. Selanjutnya. Kenapa fotosintesis penting bagi kehidupan itu? Kenapa? Oke. Ya, terakhir. Hei, sudah semua kan? Keren. Oke. Kuisnya sudah berakhir. Ya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelas 4. Tepuk, wow. Kasih W. Kasih A. Kasih W. Wow, 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 keren. Kelas 4 keren. Oke, hebat ya. Nah, sekarang karena sudah ada pembelajaran tadi, Ibu ingin ada refleksi dari kalian, ya. Bagaimana sih perasaannya gitu selama pembelajaran hari ini, gitu, ya. Nah, nanti Ibu bagikan, nanti kamu tuliskan di sini ya. Ya. Di sini ada ekspresi wajah kalian bagaimana? Terus pesan-pesannya bagaimana? Pesan-pesannya, ya. Segera dijawab ya. Kalau sudah selesai, kasih tahu Ibu. Ini mau Ibu kumpulkan lagi ya. Ya. Gambar barcode-nya anak. Ini dia.
belakang. Ya. Bawah. Nah, ini di depan. Ya. Ya belum? Udah nggak apa-apa. Ayo jihad. Ya. Baik anak-anak. Ekspresinya hari ini senang semua. Oke. Yuk kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Yaitu kita hari ini belajar tentang fotosintesis, lebih tepatnya proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Tumbuhan memasak makanannya sendiri. Nah, jadi pada proses ini di tumbuhan ada daun, daunnya itu ada klorofil yang menyerap sinar matahari. Lalu di daun juga ada stomata. Stomata ini menyerap karbon dioksida. Lalu di bawah ada akar. Akar menyerap air dari dalam tanah, lalu disalurkan ke batang melalui pembuluh xilem. Nah, lalu sudah sampai ke daun. Nah, semua bahan kan terkumpul. Ada sinar mataharinya, ada airnya, ada karbon dioksidanya. Maka terjadilah proses fotosintesis. Setelah proses fotosintesis, lalu menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen. Oksigennya dikeluarkan bebas ke udara, ya. Lalu diserap, dihirup oleh kita, manusia, hewan, oksigennya. Nah, maka dari itu tadi kalau kita berdiri atau duduk di pohon yang tidak merasa sejuk, itu bukan karena hanya ada angin atau udara, tapi karena oksigen. Oksigennya menjadi segar ke pernapasan kita, begitu. Nah, lalu ada menghasilkan lagi apa tadi? Gula dan karbohidrat, ya. Gula dan karbohidrat. Nah, itu nanti disalurkan, ya, ke seluruh tubuh tumbuhan melalui floem, ya. Nah, nanti setelah itu kalau ada lebihnya, maka akan menghasilkan apa? Buah dan daging. Ada mau yang ditanyakan lagi? Apa, Faizul? Karbohidrat. Karbohidrat itu sejenis sel, ya. Ada makanan yang bisa untuk bikin kuat. Itu namanya karbohidrat. Ya. Oke. Sebelum ditutup pembelajaran ini, kita ice breaking dulu sebentar ya. Oke, jadi Ibu, kalau kata Ibu kontak, pegang kepala. Kalau ada fit, pegang maju. Kalau batuk, pegang mulut. Oke. Siap ya. Kontak. Batik. Batuk. Batuk. Yuk konsentrasi. Batik. Batuk. Batik. Konsentrasi dong. Batik. Batuk. Ayo. Batuk. Batak. Batik. Oke. Supaya lebih semangat lagi untuk pulang, yuk kita menyanyikan lagu proses fotosintesis dari video pembelajaran yang sudah Ibu share sebelumnya. Ya. Oke, semuanya boleh berdiri. Kita menyanyikan lagu proses fotosintesisnya. 1, 2, 3. Ayo kita belajar memfotosintesis tumbuhan yang memakan makanannya sendiri. Ada bahannya, ada prosesnya. Ayo
dibutuhkan dalam proses sintesis energi matahari, CO2 dan air. Itu ada daun yang habis prosesnya sintesis menjadi dalam air dalam tanah CO2 yang ada daun melengkapi prosesnya. Oksigen, karbonika, hasilnya oksigen, gula dan karbonika. Oke, tepuk tangan untuk kelas 4. Oke, boleh hanya duduk kembali. Ya. Nah, nanti ada pengayaan dan remedial yang nanti ibu share di grup kelas ya. Oke, semuanya boleh dirapikan. Kita mau baca doa pulang ya. Ayo dipimpin doanya oleh Bimo. Ini Bimo ke depan. Berdoanya cukup di dalam hati saja ya. Oke, nanti Bimo bilang selesai, gitu ya. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Salam. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa yang paling rapi? Pulang duluan. Kelompok sini, boleh pulang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelompok pintar. Waalaikumsalam. Kelompok cerdas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.